Shalom adik-adik. Shalom. Selamat sore. Sore. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, Bapak minta kesediaan salah satu dari kita untuk memimpin kita berdoa. Silakan siapa? Saya Pak. Baik, silakan Jenny. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu atas dan firman kami Tuhan. Bentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan nama anak Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ini. Baik adik-adik, materi kita pada sore hari ini yaitu dengan tema atau judul itu hidup dalam kesetiaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, Bapak minta kesediaan dari salah satu teman kita yaitu Firda untuk membaca itu dari Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Baik, terima kasih Firda. Baik, tadi dikatakan dalam Matius ya. Baik, kita masuk ke dalam materi yaitu kesetiaan dalam kehidupan sehari. Kita dapat menemukan banyak contoh yaitu tentang kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada kesetiaan yang dituntut dari sebuah perusahaan misalnya untuk pada karyawannya. Dan juga di sini kesetiaan yang dituntut dari sebuah partai atau pada anggotanya atau kesetiaan antara teman atau sahabat sendiri. Baik, Bapak yang bertanya nih pada salah satu atau siapa yang bisa menjawab nanti Bapak akan tunjuk ya. Ini contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau menjawab? Firda, Henny, Viola. Contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Firda. Dalam hubungan, Pak, dan pacaran. Oke, yang lain? Berteman Pak. Oke, ada lagi? Jenny? Oke, cukup ya. Baik, di sini kita bisa melihat orang bisa salah yaitu memahami arti kesetiaan. Karena itu pula bertindak keliru di dalam kesetiaannya. Kesetiaan itu harus disertai pula oleh sikap kritis. Jadi kita tidak begitu saja untuk mendukung teman kita dengan menunjukkan solidaritas yang membabi buta, yaitu bila apa yang dilakukan oleh temanmu tidak baik atau menyimpang. Yaitu bukan sesuatu yang memberikan dampak yang positif, malah itu membawa kita ke dampak yang negatif kalau misalkan kita mengikuti solidaritas dari teman kita yang salah tersebut. Baik, di sini kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Makna kesetiaan dan contoh hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan merupakan kata yang sangat penting yaitu dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Pertama di dalam Perjanjian Lama, kata kasih atau setia ini itu muncul sebanyak 167 kali dan kata kesetiaan ini juga muncul sebanyak 52 kali. Di kitab Mazmur sendiri, kata kasih setia itu muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan itu 28 kali. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat itu betapa pentingnya kesetiaan itu dalam pemahaman atau dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan itu sangat erat hubungannya dengan kasih. Nah, kita bisa melihat ya tadi itu dalam bahasa Ibrani juga kata kasih diterjemahkan menjadi keset yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Mengapa alasan demikian? Kita bisa melihat itu alasannya kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya tidak cukup kalau orang mengatakan aku sayang kamu. Nah, misalkan Firda tadi pada pasangan katanya. Nah, jadi tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayangi tersebut, kita bisa melihat itu dalam Alkitab bahwa kasih Allah digambarkan itu sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anaknya yang sangat dikasihinya, yaitu dalam perumpamaan anak yang hilang. Itu terdapat dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Bapak minta salah satu dari kita baca. Bapak minta dari Viola. Bapak silakan. Bapak ulangi ya dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24.
Lukas pasal 15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 dengan berikut perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dan tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Ayat yang ke-24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Baik, terima kasih Viola. Kita bisa melihat gambaran dari Lukas pasal 15 ayat ke-20 sampai 24 tadi, di mana itu sikap ini yaitu bertolak belakang dengan sikap anak yang pertama, yaitu tidak senang melihat ayahnya mengadakan pesta besar, itu menyambut kepulangan adiknya yang telah hilang dan kini telah kembali. Nah, kita bisa melihat juga kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan. Ini dilukiskan dalam ayat-ayat seperti Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai yang 13, yaitu dengan berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Maka bagi kita sebagai umatnya, bagaimana kita meneladani kasih dan penyayang itu sesama. Selanjutnya, kita tidak selalu menuntut dan tidak selama-lamanya itu saling mendendam. Di sini dikatakan juga bahwa tidak dilakukannya kepada kita itu setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya dengan kita yaitu setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di sini kita juga bisa melihat ya, Adik, dalam kitab Peratapan yaitu pasal yang ketiga ayat 22 juga dikatakan, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, di sini ada dikatakan bahwa tak berkesudahannya kasih Tuhan bagi umat-umatnya. Nah, di mana ini mencerminkan bahwa Tuhan selalu mengasihi umat-umatnya. Bagaimana kita selalu mengucap syukur atas rahmat-rahmatnya itu, terutama kesetiaannya kepada umat manusia. Baik, di sini kesetiaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita bisa merasakan itu setiap pagi dengan setia Ia membuat matahari terbit, yaitu untuk menerangi seluruh muka bumi, dan menurunkan hujan itu untuk membasahi bumi. Nah, semua hal ini yaitu memberikan kehidupan itu bagi setiap makhluk, terutama untuk manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dimana juga Tuhan menyediakan berbagai sumber makanan itu bagi kita manusia, sehingga kita harus bersyukur kepadanya. Baik, ini ada Bapak ada dua pertanyaan mengenai tentang kesetiaan. Nanti Bapak tunjuk salah satu dari perwakilan dari teman-teman akan menjawab pertanyaan kita. Pertanyaan pertama yaitu, kalau kasih Allah kepada kita sedemikian besar, lalu bagaimanakah sikap kita yang seharusnya kepada Dia? Apakah kita akan mengkhianatinya dengan berbuat tidak setia kepada Tuhan? Bapak silakan pada Firda, Henny, Viola, dan Ade yang menanggapi. Bapak ulangi ya pertanyaan. Kalau kasih Allah kepada kita sedemikian besar, lalu bagaimanakah sikap kita yang seharusnya kepada Dia? Apakah kita akan mengkhianatinya dengan berbuat tidak setia kepada Tuhan? Contoh atau sikap yang menyimpang dari ketidaksetiaan kita bertuhan. Viola, Firda, Yeni, juga ada yang silakan, Bapak silakan. Baik, Bapak beri waktu. Kalau menurut saya Pak, dari yang ada
pada materi pembelajaran kita, Ya. bagaimana cara kita menyikapi atau sikap kita Mm-mm. yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Menurut saya tidak mungkin kita sebagai manusia yang beriman mengkhianati Tuhan, sedangkan Tuhan sudah memberikan apa yang kita mau, misalnya napas kehidupan Iya. dalam kehidupan kita sehari-hari maupun yang lain-lainnya. Iya. Baik, dari teman yang lain, Firda, ini. Baik, Bapak menyimpulkan kayak jawaban dari teman kita si Viola tadi. Bapak menyimpulkan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak taraya. Bagaimana kita patut mensyukurinya, terutama dalam yang dijelaskan oleh Viola tadi. Bagaimana kita sebagai umatnya mengucap syukur atas berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Nah, baik, kita masuk atau lanjut ke materi kita selanjutnya. Kesetiaan kepada Tuhan. Nah, ini dijelaskan tadi dari pertanyaan kita sebelumnya. Kesetiaan kepada Tuhan. Di atas kita sudah melihat itu bagaimana Tuhan Allah yang kita kenal itu lewat Alkitab merupakan Tuhan yang setia itu kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Nah, di mana di dalam Perjanjian Baru orang Kristen lebih memahami kesetiaan Allah itu secara mendalam lewat kedatangan anaknya yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan melepaskannya dari kuasa maut. Kita bisa melihat itu dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari sini kita bisa melihat itu betapa besarnya kasih setia Allah kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke kesimpulan atau rangkuman materi kita pada sore hari ini, Bapak akan membagi kita ke dalam dua kelompok. Nah, baik, untuk kelompok pertama, Bapak silakan itu Firda dan Hemi. Dan kelompok yang kedua yaitu si Viola dan Ade ya. Di situ sudah Bapak minta salah satu, maaf sebelumnya, nanti ada beberapa pertanyaan di situ, nanti dijawab untuk diskusi dan Bapak beri waktu 10 menit. Dan nanti perwakilan dari setiap kelompok akan Bapak wajibkan menampilkan atau memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bapak silakan. Waktunya Bapak beri 10 menit dari sekarang. Baik, kelompok 1, kelompok 2. Silakan didiskusi bersama terlebih dahulu. Nanti salah satu dari teman diskusinya untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi temannya atau teman satu kelompok saja. Bagaimana setiap anggota kelompok? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu bila kamu menjadi Yakub, bersediakah kamu melakukan apa yang diminta Laban, bekerja selama 14 tahun tanpa gaji untuk mendapatkan Rahel? Di sini kalau menurut kelompok kami Ya. tidak, karena secara logikanya Pak, tidak ada orang yang mau bekerja tanpa digaji, apalagi selama 14 tahun. 14 tahun ya. 1 bulan pun gak digaji, orang pasti kayak marah-marah Ngomel misalnya, ya. Ya. demi mendapatkan sebuah cinta Pak dari Rahel. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, kelompok pertama. Pertanyaan yang kedua Pak, yaitu sebutkan dan jelaskan contoh-contoh tentang kesetiaan di dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya dalam hal berteman Pak, misalnya teman kita sedang kesusahan, sudah pasti kita sebagai manusia beriman memiliki hati dan kasih yang kita tanamkan di dalam pribadi kita maupun
secara kita bersosial gitu Pak. Pasti kita akan selalu menolongnya. Gitu, Pak. Terima kasih dari kelompok 1. Bapak silakan dari kelompok 2. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bila kamu menjadi Yakub, bersediakah kamu melakukan apa yang diminta Laban, bekerja 14 tahun tanpa gaji untuk mendapatkan Rahel? Kalau menurut kelompok kami, jika itu bersangkutan dengan perasaan cinta dan kesetiaan, tentu saja kami akan melakukan hal tersebut. Karena jika kita setia dan kita memiliki kasih kepada orang, tentu saja kita akan melakukan segala hal sehingga kita mendapatkan orang tersebut, Pak. Menurut kami itu. Kemudian untuk jawaban yang selanjutnya, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh tentang kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, dan jelaskan pula bagaimana kesetiaan itu mencerminkan cinta kasih seseorang kepada orang lain. Layaknya jawaban yang disampaikan oleh kelompok lain tadi, bila kami memiliki sahabat dengan orang lain, tentu saja apapun permasalahan yang dialami teman kami akan selalu ada untuk orang tersebut. Karena apa? Karena jika kita memiliki kasih, tentu saja kita akan selalu ada untuk teman kami, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Bapak akan menyimpulkan ya hasil diskusi kita pada sore hari ini. Kesimpulan yang Bapak dapat itu kesetiaan dan bagaimana kita mencerminkan salah satu sikap dari Allah atau Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana juga kesetiaan itu dapat kita terapkan sama umat kita atau pada antar sama kita, yaitu salah satunya dengan menolong teman kita tadi merupakan bukti kesetiaan antara individu dan individu atau antar kelompok, atau juga itu bisa dikatakan salah satu sikap kesetiaan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Baik, kerangkuman atau kesimpulan materi kita pada sore ini yaitu kesetiaan merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, orang tua, dan komunitas atau kelompok yang lainnya, atau dengan negara, juga dengan Tuhan. Nah, di mana juga kesetiaan juga dapat kita lihat itu ke dalam kesediaan seseorang, itu misalkan dalam membela atau dalam menolong tadi ya, hasil dari diskusi kita, atau juga mengasihi dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lainnya. Salah satu contoh tadi yaitu menolong teman kita yang misalkan dalam kesusahannya. Baik, sekian materi dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita menutupnya, Bapak minta salah satu dari teman kita untuk menutup kita di dalam doa. Silakan si Heni, Firda, Viola. Baik, Firda, Bapak silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami diperbolehkan untuk berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran kami. Terima kasih Bapa karena Kau telah memberkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya apa yang kami pelajari ini dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.